Baik, anak-anakku, salam sejahtera kita pada sore pada hari ini. Salam jas merah, jangan sekali meninggalkan sejarah. Pada sore hari ini, perkenalkan Bapak, namanya adalah Pak Wisnu, mengajar bidang studi sejarah peminatan. Secara khusus pada hari ini adalah materi untuk kelas 10 program studi PS ini, yaitu tentang dasar-dasar penelitian sejarah. Kira-kira dasar-dasar penelitian sejarah apa saja ya? Nanti akan kita ulas sama-sama. Dan selanjutnya, sebelum kita mulai materi sore pada hari ini, pada sore hari ini kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita langsung ke materi dasar-dasar penelitian sejarah ya. Kita langsung saja di sini, kita lanjutkan. Baik, anak-anakku, selamat sore semuanya. Salam sejahtera kita di sini. Kita lanjutkan materi tentang sejarah peminatan. Secara khusus adalah dasar-dasar penelitian sejarah kelas 10 program studi IPS. Kompetensi dasar yang harus kita pahami pada hari ini yaitu tentang kita harus memahami langkah-langkah penelitian sejarah. Kira-kira ada apa saja di situ? Ada heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Di sini kita juga akan nanti menganalisis ciri-ciri historiografi tradisional sampai dengan modern. Adapun tujuan pembelajaran pada sore hari ini adalah kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah penelitian sejarah, mengidentifikasi ciri dari historiografi tradisional sampai dengan kolonial. Bahkan kita bisa menjelaskan pengertian-pengertian dari historiografi tersebut. Kita lanjut ke penelitian dan penulisan sejarah. Di sini langkah-langkahnya yang pertama yaitu pemilihan topik. Yang kedua ada heuristik, ada verifikasi, ada interpretasi, serta dengan historiografi. Kita lanjut ke pemilihan topik dulu ya. Pemilihan topik di sini ini harus orisinal, artinya asli, bukan ciptakan, tetapi merupakan karya sendiri di sini. Seorang peneliti akan bekerja dengan baik jika ia memiliki ketertarikan di sini. Oleh karena itu, pemilihan topik sebaiknya didasarkan ada dua kedekatan. Kedekatan yang pertama yaitu adalah kedekatan emosional di sini. Yaitu pemilihan topik ini ketertarikan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah kedekatan intelektual. Ini yang berkaitan dengan wawasan seorang peneliti yang dia miliki tersebut. Langkah selanjutnya yaitu adalah heuristik. Heuristik itu adalah teknik mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Heuristik itu ada yang berkaitan dengan studi lapangan dan ada studi kepustakaan. Kalau studi lapangan ini berkaitan dengan observasi ya, pengamatan, bisa objek yang akan kita teliti, bisa tempat, waktu, sumber sejarah. Wawancara termasuk orang yang paham, mengerti tentang sumber-sumber sejarah tersebut. Kalau studi kepustakaan di sini adalah pengumpulan data dengan mengkaji sumber-sumber buku, arsip, dokumen, prasasti, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat di dalam pengumpulan heuristik di sini, bahwa keberhasilan mencari sumber ini ditentukan oleh wawasan peneliti, serta keterampilan teknis penelusuran sumber. Ada permasalahan-permasalahan di dalam menentukan heuristik di sini.
Yang pertama, keterbatasan kemampuan menguasai bahasa sumber. Sebagai contoh mungkin di dalam membaca, meneliti, menelaah sumber-sumber lokal yang mungkin peneliti masih menggali dari sumber tersebut. Yang kedua, tidak semua orang dapat mengakses sumber tersebut. Sebagai contoh, ada sumber-sumber sejarah ini yang berada di luar negeri. Contoh seperti kepustakaan-kepustakaan di Keraton Yogyakarta. Ini berada di Museum Inggris. Tidak semuanya peneliti karena keterbatasan waktu dan tempat, dan ini menimbulkan permasalahan. Yang ketiga, beberapa sumber ini dikatakan sebagai sumber tertutup. Sebagai contoh, ada sumber-sumber buku milik istana yang mungkin tidak dipublikasikan oleh khalayak umum. Selanjutnya, sumber sejarah yang sudah sangat tua dan rentan. Ini sangat susah sekali untuk disentuh. Yang terakhir, banyak sejarah yang masih menggunakan tulisan tangan. Selanjutnya, kita langsung masuk yang namanya verifikasi atau kritik sumber. Di sini ada dua, yaitu kritik eksternal maupun internal. Kritik eksternal ini yang berkaitan dengan waktu, pembuatan sumber, dan pembuatan keaslian. Ini sebagai contoh, buku ini Geger Pacinan, karya Bapak Dari Jadi, sejarawan dari Surakarta di sini. Kita bisa melihat bahwa buku tersebut merupakan Perang Jawa, yaitu 1740 sampai dengan 1743. Selanjutnya, kritik eksternal. Ini menentukan sifat membandingkan keaslian sebagai sumber. Sebagai contoh, mungkin anak-anakku semua mungkin bingung ya antara eksternal dan internal. Kalau eksternal, buku ini zaman kerajaan Majapahit. Betulkah ini zaman kerajaan Majapahit? Kita bisa melihat tulisan buku tersebut. Kalau zaman Majapahit itu otomatis tulisannya adalah huruf Palawa, bahasanya adalah bahasa Sangsekerta. Itu adalah kritik eksternal. Kalau kritik internal bagaimana? Buku ini misalnya zaman kerajaan Majapahit, betulkah ini isinya kerajaan Majapahit? Ternyata dibuka, oh lain. Ternyata buku ini menceritakan tentang Perang Jawa, yaitu 1740 sampai dengan 1743, tentang persekutuan orang-orang Cina dengan Jawa ketika melawan VOC. Selanjutnya, kita masuk ke interpretasi, yaitu penafsiran makna yang menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Kita yang pertama dengan menganalisis, menjawab pertanyaan yang ada, serta kita menghubungkan di sini untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat. Mengapa subjektivitas itu sering terjadi dalam tahap interpretasi? Subjektivitas di dalam interpretasi terjadi karena peneliti memiliki kebebasan untuk memberikan pandangannya, serta pendapatnya terhadap sumber yang telah ditentukan di sini. Langkah selanjutnya adalah historiografi. Historiografi ini adalah setelah data sudah kita verifikasi, baik kritik eksternal maupun internal, baru diinterpretasi. Langkah selanjutnya yaitu menyusun, membentuk kisah sejarah secara sistematis dan kronologis. Gampangannya adalah kalau historiografi itu bagikan seorang penjahit tadi yang sudah dibikin pola, sudah dibikin bentuk, bahan, dan lain sebagainya, baru dirangkai. Sumber-sumber tersebut itu dirangkai sedemikian rupa, yang disusun secara sistematis dan kronologis, itu seperti itu. Nah, ini contoh historiografi ya. Historiografi ini adalah menyajikan penelitian sejarah menjadi tulisan sejarah atau history as written. Nah, bentuk historiografi yang pertama
kalau di dalam penulisan contoh sebuah skripsi ya, itu ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode, serta sistematika penulisan, hingga nanti masuk ke hasil penelitian yang telah dilakukan sampai dengan penutup. Nah, ini contoh tadi adalah tentang penyajian historiografi ya. Ketika kita sedang menulis sebuah penelitian, nah ini contohnya dari sebuah skripsi di sini. Kita masuk ke historiografi tradisional, kita bisa melihat dan membedakan antara historiografi tradisional, kolonial, sampai dengan modern di sini. Ya, kira-kira tulisannya, hurufnya apa ya di sini ya? Bentuk-bentuk huruf Pallawa, ya kan? Ini sudah masuk ke abjad yang historiografi kolonial sampai dengan yang modern di sini. Tapi kita harus melihat ciri-cirinya, historiografi tradisional, Hindu-Buddha sampai dengan Islam. Ciri-cirinya ini bersifat religio magis, yaitu kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan di atas manusia dan adanya kekuatan gaib yang menguasai alam sekitar. Isi karya historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha dan Islam ini bersifat istana sentris. Itu adalah ciri-ciri. Kita masuk ke historiografi kolonial. Yang pertama yaitu bersifat Nederland sentris atau Eropa sentris. Yang kedua bersifat mitologis dan subjektif. Ini untuk kepentingan golongan kolonial saja, mengabaikan sumber-sumber lokal, hanya mengisahkan orang-orang yang besar. Yang terakhir ini bersifat diskriminatif. Nah, ini bentuk-bentuk ciri-ciri historiografi kolonial. Sedangkan historiografi modern, ciri-cirinya ini bersifat Indonesia sentris, memiliki metode, memiliki bersifat kritik historis, menggunakan sumber kolonial dan lokal, para pelaku luas dan beragam, tidak bersifat istana sentris. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan lukisan Pangeran Diponegoro ya, karya Nicholas Penneman, serta kita membandingkan karya Raden Saleh di sini. Kalau kita lihat baik lukisan karya Nicholas Penneman serta Raden Saleh di sini, kedua orang ini adalah belum pernah ketemu dengan Pangeran Diponegoro. Tetapi kedua orang ini mampu melukiskan ketika peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro. Tetapi kita bisa membandingkan di sini. Kalau kita melihat karya Nicholas Penneman, di sini Pangeran Diponegoro seperti menyerah. Sedangkan karya Raden Saleh di sini sedang menantang. Bahkan diceritakan Babat Diponegoro dituliskan, seandainya saya mau, jenderal ini akan saya bunuh, tetapi akan melukai seorang mukmin di sini. Tetapi itu tidak dilakukan, padahal keris sudah ada di tangan beliau di sini. Dan ini menceritakan tentang istri beliau yang menangis, sedang sedih karena peristiwa penangkapan tersebut, karena penipuan di dalam sebuah diplomasi di sini. Dia ditipu ketika di rumah presiden di Magelang di sini. Baik, anak-anakku semuanya, mungkin kira-kira kalian bisa memahami serta mengerti sekelumit tentang dasar-dasar penelitian sejarah.
Bisa kita simpulkan tadi, kalau di dalam penelitian sejarah tadi, langkah-langkahnya mungkin masih ingat. Yang pertama, kita harus menentukan topik, dan kedua itu harus melakukan heuristik. Heuristik itu memang sangat penting sekali di dalam mengumpulkan sumber-sumber. Ada yang studi lapangan tadi, masih ingat, serta studi kepustakaan tadi. Nah, terus selanjutnya adalah interpretasi, yaitu penafsiran data di lapangan tadi. Setelah interpretasi kita dapat, kita langsung melanjutkan ke historiografi, yaitu penulisan kisah sejarah secara sistematis dan kronologis. Demikian tadi anak-anakku semuanya tentang materi dasar-dasar penelitian sejarah. Semoga pelajaran pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri, Bapak berpesan tetap jaga kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan apabila kita keluar dan masuk rumah. Yang paling penting adalah kita semua tetap berdoa agar wabah virus corona ini bisa cepat hilang di negeri kita yang tercinta, sehingga kita bisa beraktivitas di dalam proses pembelajaran. Itulah pesan Bapak, anak-anakku, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.